Seorang Afghanistan telah biarkan mobil lewat oleh tentara Soviet. Sang istri di samping teriak mohon padanya. Tapi Kapten Soviet masih nyalahkan mesin. Orang ini teriak tidak ada siapapun dari kalian lolos dari tanah Afghanistan. Lalu tank maju ke depan, suara teriak terdengar di mana-mana. Tank injak tubuh pria ini. Melihat orang sini sedang diteken oleh tank Soviet. Satu kelompok wanita Afghanistan marah lari ke sana. Dengan cepat ke samping tank tapi hanya telur melawan batu. Mereka naik ke tank ingin menggunakan batu untuk hancurkan tank ini. Sekarang dari dalam lemparkan satu granit racun, semua wanita di situ mati lemas karena asap beracun. Setelah asap racun mau habis, untuk asap racun hilang semua. Tentara mulai bunuh orang di desa ini. Mereka masukkan racun ke dalam sumur. Kemudian membakar seluruh desa. Bahkan semua di desa juga tidak lolos. Target di depan langsung hancur. Sebelum pergi tentara ambil semua barang berharga. Dan misi mereka adalah hancurkan desa ini. Sebenarnya ada orang melawan tapi juga tidak lolos. Senjata sederhana mereka tidak bisa lawan sama senjata dari Soviet. Tidak usah banyak omong juga tahu tidak bisa melakukan apa. Pada Desember tahun 1979 Soviet mulai menyerang. Untuk mendapatkan Afghanistan. Tentara Soviet dengan tank hancurkan semua desa. Setelah tembak terus di sini. Di dalam desa sepi tidak ada orang, seorang Afghanistan lari ke atas gunung. Lalu aktifkan senjata tembak ke arah Soviet. Tapi sedikit ini tidak bisa hancurkan bodi tank. Saat dia ingin tembak lagi, tentara Soviet sudah arahkan. Pria ini dengan cepat melompat dari situ, dan tank baru pergi dari sana. Ketika turun dari gunung, ditemukan oleh sekelompok pemberontak. Tebing hanya memiliki satu jalan keluar, para pemberontak ingin menyerang. Lalu di atas mencari teman dan di sisi lain membuat mereka sulit untuk percaya. Dalam desa tidak ada yang lolos sekarang Haris juga sedang sedih. Sekarnak pemimpin pemberontak juga di sini. Ingin kerja sama dia untuk hancurkan tank. Haris melihat abang diinjak oleh tank dan kakak ipar peluncur roket. Awal kedua pihak ada musuh yang sama makanya bersama. Di sisi lain tentara Soviet dan tank salah jalan ingin mencoba cek jalan. Lalu ingin serang, tentara takut masuk ke dalam tank. Pemberontak punya Afghanistan mulai pengepungan tank. Soviet setelah balik langsung siapkan senjata. Pemberontak tembak ke atas gunung sekali. Lalu langsung sembunyi, dan roket satu-satu punya mereka bisa serang tank. Mereka belum punya pengalaman untuk senjata ini. Melihat tank semakin jauh pemberontak langsung ikut dari belakang. Dan Haris hanya bisa ikut berjalan kaki. Mereka ikuti dalam 5 jam. Di saat mereka sangat jauh tiba-tiba temukan. Pria ini dengan cepat ke sana. Karena haus jadi ingin minum. Tapi Haris di samping merasa ada yang salah. Di pinggir jalan ada botol racun. Haris teriak ingin hentikan rekan. Tapi sudah terlambat, rekan langsung mati. Dan semua di dalam mata tentara Soviet. Dia marah sama yang lain kenapa tidak buang botol lebih jauh ses. Jika begitu mereka akan mati semua. Lalu kapten minta tembak bom dengan tank. Saat sedang siap, tombol tidak berfungsi. Jadi mencoba melakukan dengan tangan tapi masih tidak bisa tembak. Kapten suruh semua orang keluar dari sna. Hentikan peluru ledak. Setelah itu, tank tidak meledak mereka lemparkan granit di tempat tidak sulit dilihat. Tentara Soviet taruh peluru di pinggir jalan. Lalu tambah bom di bawah. Ketika selesai perangkap lalu sopir tank pergi dari sana. Orang Afghanistan tidak tahu langsung ditipu. Seorang berpikir mereka telah dapat barang bagus. Langsung mau ambil itu, lalu bom di bawah cepat meledak. Orang tidak mati. Dalaman perut juga meledak. Melihat rekan mau mati, kapten ambil pistol dan tembak mati. Dalam mata dia serang seperti ini. Orang hentikan rekan seperti ini akan dibunuh mati. Malam berapa orang lewat gurun. Tidak hati-hati diserang oleh orang Afghanistan. Di malam hari, tank telah dibakar total. Sopir dengan cepat mengemudi tank keluar dari sana. Lari ke tempat kosong baru berhenti. Mereka menempatkan detektor inframerah di sekitar. Setelah itu menemukan sekelompok orang sedang berjalan ke tempat mereka.
Jadi lepaskan satu bom besar, pistol api juga tembak ke arah itu. Tidak lama, titik di radar juga hilang. Tim Soviet berpikir dengan kekuatan itu pasti mati 20 orang. Tapi setelah keluar meriksa ternyata itu hanya rusa. Mereka merasakan putus asal. Mereka tidak tahu dikurung di sini berapa lama. Semua anggota dalam tim mulai curiga satu sama lain. Kapten juga mulai curiga sama translator bahasa Afghanistan adalah penipu. Jadi suruh sopir bunuh dia, tapi sopir tidak mau melakukan itu. Saat tidak ada yang lihat, kapten langsung tembak mati dia. Dalam berapa hari berikut, walaupun reken juga tidak lepas. Sopir tulis di buku kecil tujuan adalah tuntut ke pengadilan. Tindakan ini membuat kapten marah. Setelah mereka bertengkar, kapten ambil kesempatan lain untuk membunuhnya. Dengan cepat tank rusak di tengah gurun. Satu prajurit bilang tank ini akan meledak. Jadi harus berjalan kaki, kapten akhirnya temukan alasan. Jadi sengaja tanya sopir harus gimana sekarang. Sopir bilang dengan cepat akan sampai. Belum selesai omong sudah bilang prajurit mau nyerah. Sopir denekan cepat mau ambil pistol, kau berani coba saja. Ambil pistol punya dia, baik kapten. Karena ingin hukum sopir, kapten suruh orang lain ikatkan dia. Lalu dibawa kepala taruh satu bom kecil. Tangan punya orang ini diikat ke batu. Lalu pukul wajah dan taruh satu bom. Lepaskan kunci keamanan, setelah memastikan tidak terjadi apa. Langsung naik ke tank pergi dari sana. Pria ini terus teriak. Tapi hanya bisa tunggu mati di sini. Tidak lama suara teriak dia menarik perhatian sekelompok serigala. Dengan cepat mereka datang dan gigit dia. Pria ini angkat kepala bom juga jatuh ke bawah. Setelah suara meledak besar muncul berapa serigala mati, yang lain ketakutan langsung lari. Belum menunggu dia bisa nafas, sekelompok wanita Afghanistan datang. Kelompok ini melihat tentara Soviet diikat. Sangat marah ambil batu dan lempar ke arahnya. Orang ini dipukul hingga kepala berdarah. Saat ini prajurit yang mencari tentara Soviet juga sampai. Karena ingin bertanya tentara Soviet dan tahu cara pakai roket. Mereka tidak membunuh dia tapi semalatkannya. Demi itu dia setuju untuk bantu mereka, dan perbaiki roket. Haris berharap dia akan antar mencari tank. Melihat orang Afghanistan tidak bersalah dan ingat tindakan keras punya diri sendiri. Akhirnya dia memutuskan untuk bantu mereka. Di sisi lain tank terus menuju ke depan saat mau habis bensin. Kapten menemukan satu jalan. Saat orang lain berpikir akan lolos dari sini. Mulai senang tiba-tiba kapten melihat sesuatu. Langsung suruh sopir sebelum ke arah itu. Satu tebing gunung muncul di depan. Sekarang maju juga tidak bisa, mundur juga gak, mereka tidak tahu harus melakukan apa. Satu helikopter Soviet datang. Kapten langsung ambil pistol sinyal. Helikopter melihat itu jadi langsung datang. Mereka senang karena akhirnya bisa pulang. Kapten suruh mereka balik ke tank. Tentara di tank harus membawanya. Tapi tentara ini tahu pulang intinya akan mati. Jadi mau dibunuh juga tidak mau turun. Kapten tidak banyak omong lari ke tank. Lalu ambil pistol dari situ. Mengancam mereka berdua. Tidak punya pilihan lain, mereka harus balik ke tank. Setelah berbalik ke arah lain. Melihat satu tank balik, tim di sini sangat senang. Jika tank balik mereka masih punya kesempatan. Tank terus berjalan di sana. Tidak lama mesin panas. Jadi mereka butuh air untuk turunkan suhu tank. Tapi yang mereka tidak tahu. Staf helikopter berbaring di samping danau. Mereka racunin lalu bunuh diri sendiri. Tidak sempat kubur mayat rekan. Para pemberontak telah mengejar tempat itu. Kapten pakai pistol. Tapi hanya berapa kali pistol sudah habis peluru. Hanya bisa lari dengan cepat ke tank. Pria ini ambil roket tembak sekali. Tapi sayangnya hanya kena depan tank. Tidak membuat hilang kemampuan bertarung, berpikir hilang kesempatan. Saat Haris putus asal suara besar dari atas gunung. Berapa batu jatuh ke tank. Membuat tank tidak bisa lari lagi. Ternyata itu adalah para wanita Afghanistan. Melihat tank terus bocor oil. Pria ini ambil api dan lempar ke sana.
Karena suhu di luar panas, di dalam tank sangat panas. Akhirnya di bawah omongan kapten mereka pilih untuk menyerah. Dan apakah ending mereka akan dibunuh seperti mereka bunuh orang Afghanistan di awal video? Tidak ada yang selamat keluar dari Afghanistan. Ini adalah film dibuat oleh orang Amerika. Dalam 20 tahun Amerika juga injak kaki ke Afghanistan. Dan hasilnya sama, tapi tidak peduli siapa. Perang itu tidak ada artinya, semua akan gagal. Oke, saya adalah Kangkung, terima kasih sudah menonton.